Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan upaya perkembangan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada pertumbuhan dan perkembangan anak sangatlah penting dikenali oleh orang tua. Permasalahan tentang tumbuh kembang anak ini tidak dikenali oleh orang tua, terutama bagi mereka yang baru pertama kali mempunyai anak. Yang kedua, hak dasar anak meliputi mendapatkan secara penuh asih, asuh, dan asa tanpa pandang bulu dan diskriminasi. Terus di slide selanjutnya ada jenis anak berkebutuhan khusus terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau total atau sebagian. Yang kedua, anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran, baik sebagian ataupun menyeluruh. DNA biasanya memiliki hambatan dalam berbahasa dan berbicara. Terus ada yang ketiga, anak disabilitas intelektual adalah anak yang memiliki inteligensia yang signifikan berada di bawah rata-rata seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Terus di slide selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita laksanakan agar hak anak berkebutuhan khusus agar tercapai pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Yaitu ada secara umum. Satu, bagi orang tua maupun keluarga bisa menerima dan ikhlas bahwa setiap anak adalah titipan dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga orang tua tidak kecewa maupun membanding-bandingkan dengan anak lainnya. Tidak menelantarkan hingga menyembunyikannya. Terus yang kedua, orang tua maupun keluarga harus memenuhi semua hak anak berkebutuhan khusus yang semua dengan anak tanpa berkebutuhan khusus. Hak anak adalah sama, mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, cinta, perlindungan, nutrisi yang baik, sandang pangan, dan papan yang cukup, mendapatkan imunisasi dan pelayanan kesehatan, hak untuk bersosialisasi dan membaur dengan masyarakat. Nah, di sini ada secara khususnya. Secara khusus yaitu orang tua harus rutin setidaknya berkonsultasi dengan tim tenaga medis terdekat yang mempunyai kompetensi dalam menangani kasus anak berkebutuhan khusus secara integrasi atau dokter spesialis anak atau dokter subspesialis tumbuh kembang atau neurologi anak, dokter spesialis rehabilitasi medis dan tim rehabilitasi medis atau fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi atau prostetik orototik, psikologi dan spesialis lainnya, mata, THT, jiwa, bedah, ortopedik atau spesialis lain sesuai jenisnya. Terus yang kedua, selalu menindaklanjuti saran dan petunjuk dari tim tenaga medis. Yang ketiga, melakukan stimulasi dan intervensi di rumah sesuai petunjuk dokter, anak dan timnya sesuai dengan jenis dan kebutuhan anak. Setiap jenis anak berkebutuhan khusus akan mempunyai jenis stimulasi dan intervensi yang berbeda sesuai kebutuhannya. Nah, sampailah pada kesimpulan, yaitu anak berkebutuhan khusus membutuhkan penanganan khusus agar bisa tumbuh dan kembang
secara optimal. Tidak hanya medis, justru mulai dari cara pandang masyarakat, orang tua, keluarga, dan lingkunganlah yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Diperlukan keyakinan luar biasa, motivasi, dan support dari berbagai pihak agar hak anak berkebutuhan khusus dapat terpenuhi. Dengan tercapainya tumbuh kembang optimal, maka diharapkan anak dapat hidup mandiri, mempunyai keterampilan pendukung yang bisa meningkatkan kualitas hidup anak di kemudian hari. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.